Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Maya Sofia, untuk kamu yang sering sulit tidur atau tidur kurang dari 4 jam tiap malamnya, cerita ini mungkin sangat akrab di telingamu. Sebab itulah yang dialami oleh Maya, insomnia yang dulunya terasa sepele, malah berlangsung hingga tahunan. Kadang, ia hanya bisa tidur lepas subuh atau harus dibantu dengan obat tidur. Sementara, rutinitas terus berjalan dan badan harus tetap dibawa aktif. Hingga suatu saat, ia mencoba sebuah teknologi yang membantunya tidur lebih nyenyak. Hasilnya, tak hanya tidur lebih nyaman, Maya juga merasakan badan yang lebih segar. Saya mengenal teknologi laser dari mama saya sendiri karena beliau penyembuhan diabetes yang beliau derita. Dan alhamdulillah hasil lab dari kadar gula mama saya menurun bertahap dan sekarang alhamdulillah dari 300 menjadi 160. Kemudian mama saya melihat saya tuh sulit tidur, sangat sulit tidur dan itu sudah bertahun-tahun. Beliau memaksa saya bahkan untuk memakainya. Ya pastinya dengan teknologi laser itu membuat saya rileks ya. Gangguan saya kan adalah gangguan tidur dan itu sangat berefek baik. Untuk teknologi laser, saya pribadi dan atas nama mama saya mengucapkan banyak terima kasih dengan adanya teknologi laser ini karena kami sangat terbantu dengan memakai teknologi laser untuk kesehatan kami. Terima kasih. Bagaimana dengan kamu? Apa tidur malammu sudah berkualitas? Simak kisah lengkap Maya dan temukan solusinya hanya di Go Healthy. Pemirsa, bekerja keras, membangun bisnis, menjalankan hobi, dan merencanakan petualangan hidup sambil foto-foto. Semua itu hanya bisa berjalan jika tubuh kita sehat, bugar, dan berenergi. Tapi ada satu hal yang sering kita sepelekan, tapi dampaknya dalam jangka panjang tentunya bisa menghancurkan semua mimpi indah itu. Insomnia. Ya, kelihatannya kayak hal yang remeh-temeh aja, kecil aja ya. Hanya sulit tidur, apa sih masalahnya? Tapi tahukah Anda, insomnia adalah gerbang menuju komplikasi. Jangan biarkan yang dianggap masalah kecil merenggut masa depan Anda. Mari jaga kesehatan tubuh kita sekarang juga. Sambil nonton Go Healthy sekarang juga. Orang yang punya petualangan hidup non-stop menurut saya di usianya sekarang ini. Menikmati pekerjaannya sampai maksimal. Dan tetap menjadi seorang ibu dalam mengawal masa depan putranya. Itu adalah Ibu Maya Sofia. Tapi beliau menolak dipanggil ibu. Jadi saya panggil Mbak saja. Apa kabar Mbak Maya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, syukur. Apa kabar juga? Saya sehat. Alhamdulillah. Puji Tuhan, alhamdulillah. Amin. Terima kasih loh udah menuhin undangan kami ke sini. Dengan senang hati. Ini sahabat saya Mbak Maya, Oh, iya. teman diskusi kita semua. Keren, Dua dari keren. sekian yang favorit, Mas Boy Abidin dan Mas Yohanes Kurniawan. Apa kabar? Baik, Kang Yogi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Apa kabar juga? Baik, sehat. Selalu. Alhamdulillah. Insomnia, sulit tidur. Saya pernah ngalamin ini loh Mbak Maya, saya pernah mengalaminya. Iya. Kalau Mbak sendiri mengalami insomnia dari umur berapa? Saya itu sebetulnya dari remaja tuh saya udah sulit tidur. Saya bilang sama ayah saya sakit. Padahal saya nggak karena nggak bisa tidur. Tiba-tiba aja sulit tidur. Iya, melek terus sampai pagi. Dan ini terjadi secara konsisten sampai umurnya makin dewasa. Iya, ke bawah terus. Sampai bekerja sebagai Iya. fotografer, Iya. jadi wanita pengusaha. Betul. Dampaknya apa dari insomnia berkepanjangan? Sebetulnya kalau dampak yang sangat signifikan tuh badan itu nggak karu-karuan rasanya pastinya. Terus sakit, terus secara emosional juga nggak stabil. Ya nggak enak aja. Yang Bu Maya tahu atau yang Bu Maya rasakan, atau Mbak Maya rasakan tadi kan dampaknya ada badan rasanya nggak enak. Nggak enak pasti. Ya sebenarnya kalau kita lihat lebih dalam lagi dari sisi medis nih ya, kalau kita lihat bahwa dampak kurang tidur atau sulit tidur itu pertama tekanan darah. Tekanan darahnya cenderung tinggi. Betul. Wah. Mbak Maya pernah Alhamdulillah mengalami? saya normal tekanan darahnya. Oke. Pernah sih tinggi tapi tidak
Tidak Ya, terlalu. oke. Jadi Artinya belum sampai tubuh ke- Mbak Maya masih bisa mengkompensasi, tapi tidak semua orang tubuhnya bisa mengkompensasi dengan gangguan tidur tadi, ya, Iya. sulit tidur atau insomnianya. Kemudian yang berikutnya kadar gula darah. Ya, kadar gula darah ini juga bisa terjadi peningkatan, ya, karena orang yang kurang tidur, sulit tidur, tidur yang tidak berkualitas, itu akan membuat insulin tidak bisa bekerja dengan baik, sehingga kontrol gula darahnya akan terganggu. Ada nggak masalah? Ada masalah Gula dengan darah? gula darah? Alhamdulillah juga tidak. Yes, Tidak. tapi artinya Mbak Maya kalau tadi ceritakan orang tua ada riwayat Oh mama iya. diabetes. Betul. Ya, artinya punya faktor risiko ada Menurun, ya. turunan diabetes. Iya. Jadi ini harus segera dikendalikan ya masalah atau harus diselesaikan masalah insomnianya. Karena diabetes ini bisa terjadi. Kemudian yang berikutnya adalah kolesterol. Ya, jadi kadar kolesterol ini metabolisme lemak pada tubuh kita ini juga memerlukan kualitas tidur dan kuantitas tidur yang cukup. Orang dengan insomnia, kadar kolesterolnya ada cenderung meningkat. Mbak Maya ada peningkatan kolesterol? Ada. Ada. Sampai berapa angka ya teringat? Tapi masih warning aja sih, belum tinggi di 200. Oke, ya ini juga perlu diwaspadai. Kemudian berikutnya adalah penambahan berat badan, ya, metabolisme lemak, kenaikan berat badan, penambahan atau penumpukan cairan tubuh kita ini juga sangat tergantung dengan kualitas tidur kita. Jadi kalau tidurnya tidak berkualitas, tidak cukup, apalagi dengan gangguan insomnia yang sifatnya atau jangka panjang, ini akan berisiko untuk terjadinya kenaikan berat badan, Nah, itu terjadi di saya. Ada naik berapa banyak Mbak Maya? Berat 6 badannya? sampai 7 kilo. 6 dari 7 kilo ya, jadi pengennya Iya, turun ya. pasti. Jadi kalau tidurnya bisa berkualitas, Oh, begitu, Dok, ya. harapannya Siap, metabolisme siap. tubuh kita bisa membakar lemak kalori dengan baik dan kemudian berat badan bisa terjaga dengan baik, termasuk metabolisme untuk mengatur kontrol cairan dalam tubuh kita. Iya. Kalau kita kurang tidur biasanya saya bloating ya, begah gitu. Iya, Itu sebenarnya iya, benar. adalah adanya gangguan metabolisme di tubuh kita, dampak dari insomnia. Nah, kemudian yang lebih ditakutkan lagi nih pemirsa adalah dampak terhadap kesehatan jantung dan pembuluh darah kita. Yang paling takut tuh. Yes, tadi Komplikasi kita soalnya. bicara komplikasinya. Jadi kalau kita bicara tadi ada hipertensi, diabetes, kolesterol, obesitas, dampak berikutnya atau yang sangat kita takutkan adalah pada jantung dan pembuluh darah. Iya. Ya, bisa terjadi stroke, bisa terjadi serangan jantung, bisa terjadi gagal ginjal dan segala macam komplikasi yang terjadi hanya karena ya tadi kalau Bang Coki bilang jangan sepelekan, oh, hanya tidur atau kurang tidur. Ternyata dampaknya kemana-mana. Wow. Ya, jadi ini harus dibereskan pemirsa, harus segera diatasi, harus segera dicari solusi supaya ya kita tetap sehat dan bisa menikmati hidup ini dengan kualitas yang lebih baik lagi. Mbak Maya kami undang ke Studio 3 adalah untuk menceritakan bagaimana bisa lepas dari masalah insomnianya. Jadi biarlah masa lalu itu tetap menjadi masa lalu, seperti lagu yang populer. Kemudian feel like insomnia itu juga goodbye, selamat tinggal. Sejak beliau menggunakan teknologi laser. Mbak Maya, Betul. kapan persisnya Mbak merasakan bahwa saya mulai rasa nyaman untuk tidur nih tanpa ada desakan untuk penggunaan obat? Sejak pakai laser, itu terjadinya kapan? Ya karena mama saya kan memperhatikan ya. Saya sulit tidur tuh tahu. Beliau sangat tahu gitu. Terus beliau maksa harus pakai. Mama Dan rekomendasi maksa, ini. betul. Maksa harus pakai ini gitu dan harus beli. Jadi pada saat mama saya ke Jakarta, Iya. langsung harus berangkat beli. Jadi- nggak mau ada alasan apapun. Mbak Mai, ini ibunda itu memang sudah menjadi pengguna teknologi laser duluan. Duluan. Di usia 70-an tahun ini. Iya, 70 mulai pakai tuh mungkin usia 76 kali ya. Hebat. Iya. Lalu beliau merekomendasikan karena Sangat tahu merekomendasikan. Mbak Maya punya masalah insomnia. Iya. Nah, awal-awal pakai teknologi laser, apa yang Mbak Maya rasakan secara berangsur-angsur di tubuh? Sebetulnya karena dia sistemnya tuh bekerjanya halus ya, jadi betul. bukan instan. Jadi saya waktu itu pakai sekitar 3 hari, pagi dan malam. Dan secara nggak sengaja atau secara nggak sadar, kok saya enak. Terus habis itu saya bisa tidur gitu. Jadi tanpa minum obat, saya lelap. Jadi dampaknya atau perubahannya dirasakan ya setelah sekian lama susah tidur atau Iya. punya gangguan dengan Iya. tidur, kemudian setelah menggunakan ibu Betul. Mbak Maya merasakan. Iya, Maaf, Mama menggunakan ini untuk masalah tidur juga Diabetes. atau untuk masalah diabetes? iya diabetes. Beliau taunya iklan ini adalah dari TV. Ini lompat sebentar ke cerita ibu, saya penasaran. Kan beliau Boleh. diabetes. Betul. Dengan pakai laser yang Mbak tahu kemajuannya gimana? Sangat signifikan. Dan sekarang dari gula darah yang 300 ya, istilahnya ya, sekarang 160. Wow. Wow. Iya, betul.
Apa yang paling berkesan selama menggunakan teknologi laser? Ya intinya karena saya kesulitan tidur itu tadi, dengan memakai teknologi laser ini betul-betul berefek baik ke saya dan saya menjadi mudah tidur. Utamanya itu. Memang masalah insomnia teratasi dengan Alhamdulillah. teknologi laser. Betul. Silakan komentarnya teman-teman. Ya, jadi pemirsa tadi Mas Boy sudah menjelaskan bahwa tidur itu penting untuk kesehatan dan kurang tidur itu memberikan dampak buruk bagi tubuh. Bisa tensi tinggi, gula darah naik, kolesterol naik, peningkatan berat badan, dan peningkatan resiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Oleh karena itu perlu tidur yang cukup dan berkualitas. Untuk meningkatkan kualitas tidur ini bisa tambahkan satu upaya dengan menggunakan teknologi laser. Nah, teknologi laser ini digunakan rutin sehari 2 kali. Ini sesuai dengan ritme sirkadian tubuh kita, di mana yang menentukan tidur adalah hormon melatonin. Dan ketika bangun butuh hormon serotonin. Ini memang sudah diset di tubuh kita. Jadi kenapa harus digunakan rutin sehari 2 kali? Jadi ketika Anda menggunakan teknologi laser pagi, ini akan meningkatkan kadar serotonin. Di mana kadar serotonin ini penting juga, bisa untuk menstabilkan mood, meningkatkan energi, meningkatkan stamina tubuh untuk lebih aktif dalam aktivitas sehari-hari. Kemudian ketika Anda menggunakan pada malam hari, ini akan meningkatkan hormon melatonin. Ketika hormon melatonin ini meningkat jumlahnya, maka kita bisa masuk ke dalam fase deep sleep. Nah, deep sleep ini penting karena proses pertumbuhan terjadi pada saat fase deep sleep. Pertumbuhan sel-sel di jantung, di otak, di pankreas, di ginjal, dan semua organ vital. Jadi penting untuk tidur yang berkualitas. Jadi ayo pemirsa di rumah yang punya masalah gangguan tidur, jangan sampai komplikasi menghampiri Anda. Tensi tinggi, kolesterol tinggi, gula darah tinggi. Nah, untuk mengatasinya, gunakan teknologi laser sekarang juga. Siap-siap pemirsa, angkat telepon Anda, ponsel Anda disiapkan untuk 2 hal. 1, fotoin layar televisi sekarang juga. Supaya nomor teleponnya tepat ketika nanti kami akan dihubungi oleh Anda. Tim call center dari Gogomall sudah bersiap dari tadi untuk melayani Anda. Anda telepon sekarang juga, silakan berjuanglah. Yang kedua, cara mendapatkan IQ Laser adalah dengan mendatangi langsung cafe showroom Gogomall yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Sementara itu, Gogomall tidak menyelenggarakan acara-acara di tempat pameran semisal atau event-event besar yang tidak kami umumkan sebelumnya lewat program ini. Jadi mohon waspada, tingkatkan kesadaran Anda, meskipun kesannya promo-promo tersebut bisa membuai Anda. Jadi dapatkan IQ Laser lewat 2 jalur tadi. Pertama, telepon kami. Yang kedua, datang ke Alam Sutra, Kota Tangerang. Pemirsa, pastikan Anda mendapatkan hanya yang asli, yang bergaransi, berkualitas, dan bermanfaat dari Gogomall. Take action. Segera gunakan IQ Laser, atasi masalah kesehatanmu, cegah komplikasinya. Sekarang juga. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan? Dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang. Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan Aku Laser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh
penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Mari kita belajar lagi kali ini dari segmen Bicara Fakta. Sulit tidur dan mendengkur atau OSA tingkatkan risiko penyakit kardiovaskular. Seriusan banget ini, Mas. Tapi nggak apa-apa, jelasin aja. Oke, benar sekali bahwa insomnia atau sulit tidur dan OSA, obstructive sleep apnea, atau sering disebut ngorok, adalah dua permasalahan gangguan tidur yang paling sering terjadi. Nah, kalau kita berbicara tentang insomnia, ini susah memulai tidur dan susah mempertahankan tidur atau kualitas tidurnya jelek. Nah, kalau obstructive sleep apnea itu ditandai adanya henti nafas sementara pada saat tidur. Awalnya dia ngorok, habis itu nafasnya hilang sebentar, kemudian nafas kembali. Kemudian ada satu kondisi yang disebut komisa. Komisa itu komorbid insomnia dan OSA atau sleep apnea. Ini adalah kondisi yang dapat meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular. Kenapa bisa demikian? Kita berbicara tentang insomnia. Ketika orang susah tidur, maka tubuh akan merespon dengan melepaskan hormon stres atau kortisol, di mana ketika kortisol tinggi, maka tekanan darah akan meningkat. Kemudian ketika tidur yang kurang, maka akan terjadi proses penuaan pada pembuluh darah. Bisa terjadi kerusakan pada pembuluh darah, termasuk pembuluh darah di jantung. Kemudian kalau kita berbicara tentang sleep apnea atau henti nafas sementara pada saat tidur, ini akan menyebabkan tubuh kurang oksigen. Di mana ketika tubuh kurang oksigen, maka respon tubuh yaitu jantung memompa lebih kencang, lebih cepat supaya di dalam tubuh itu tetap mengalir oksigen. Tetapi ketika kondisi terjadi terus-menerus, jantungnya capek. Ya. Nah, ini yang dapat menyebabkan irama jantung yang terganggu. Kedua kondisi ini akan meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular yang meningkat. Nah, untuk dapat tidur yang mudah dan berkualitas butuh upaya, salah satunya dengan teknologi laser. Karena ketika Anda menggunakan teknologi laser, maka akan ditingkatkan melatonin di dalam tubuh. Ketika melatonin meningkat, maka tidur Anda akan lebih mudah dan berkualitas. Mbak, biasanya pakai laser tuh lagi ngapain aja? Coba bagi pengalamannya dengan pemirsa. Yang pasti dalam sehari itu saya harus pakai ya. Biasanya pagi atau malam sebelum tidur atau pada saat saya mau tidur saya pakai. Mbak pernah sambil motret atau lagi ke pabrik konveksinya? Oh, pernah. Tapi juga? bukan saat lagi motret. Oh. Saat lagi saya di kantor gitu. Sambil kerja ya? Iya, betul. Nyaman-nyaman aja kan? Nyaman-nyaman aja. Nggak ada masalah gangguan mobilitas. Nggak ada. Mudah ya, Fine semudah aja. itu menggunakannya. Ada satu bagian yang tak terpisahkan dari teknologi laser yang ada di pergelangan tangan seperti yang saya pakai ini. Iya. Namanya intranasal yang dimasukkan ke rongga hidung. Oh iya. Tahu Mbak? Tahu. Dipakai nggak? Enggak. Alasannya kenapa nggak dipakai? Alasannya mungkin ya itu tadi saya kurang rajin terus kayak ngerasa padahal sebetulnya agak kurang nyaman aja. Pernah coba berarti ya? Pernah. Tapi Mbak Maya tahu nggak manfaat utamanya penggunaan intranasal ini? Belum tahu secara detail. Kasih tahu manfaatnya baru dia ikutan. Ya, Mas Boy, this is your job. Jadi kalau kita bicara masalah teknologi laser yang digunakan belakangan tangan, kemudian ada ekstensi ke rongga hidung. Jadi ini harapannya setelah saya menjelaskan ini, Mbak Maya dan juga ada pemirsa lebih yakin lagi, lebih mantap lagi untuk menggunakannya. Ya karena sebenarnya kalau kita lihat bahwa kita bicara tadi teknologi laser yang belakangan tangan kan itu meningkatkan kualitas darah dan udara di seluruh tubuh kita. Dan terutama area kepala ini perlu juga dijaga kualitas darah dan udaranya. Ya, jadi kalau kita lihat nih teknologi laser yang di intranasal ini akan mempengaruhi atau akan membuat pembuluh darah yang ada di rongga hidung dan yang ada di area kepala. Karena pembuluh darah di rongga hidung ini kan berhubungan dengan seluruh pembuluh darah yang ada di area kepala kita. Di kepala kita ini ada organ yang memang perlu kita jaga betul aliran darahnya adalah otak. Itu yang nomor satu. Kemudian panca indera sebagian besar ada di area kepala kita.
ya dengan kualitas darah dan udara yang baik di area kepala dengan menggunakan teknologi laser internasal, maka keluhan-keluhan yang Anda sering mengalami sakit kepala sebelah atau migrain, gangguan keseimbangan, vertigo, ya kemudian ada gangguan di daerah sinus, ya kemudian ada orang-orang yang memang gangguan ingatan atau menurun ingatannya ya dengan demensia, ini juga bisa terbantukan dengan teknologi laser intranasal. Kemudian juga untuk stroke, ya Anda yang mencegah untuk jadinya stroke dan juga untuk memperbaiki atau mengoptimalkan lagi udara orang yang pernah terkena stroke. Jadi sekali lagi teknologi laser ini yang digunakan di rongga hidung ini akan menjaga kualitas darah di area kepala kita. Ya, jadi teknologi laser ini kan juga akan meningkatkan kadar nitrik oksid. Ini suatu zat yang memang ada di tubuh kita yang akan menurun dengan bertambahnya usia. Dan kemudian kalau nitrik oksid itu dioptimalkan kembali, maka ini merupakan satu neuroprotektor, menjaga supaya sel-sel otak kita tetap berfungsi dengan baik. Dan satu lagi yang menarik adalah untuk wajah, ya Mama ya. Ya untuk wanita, pria juga sekarang ingin wajahnya terlihat lebih glowing, lebih cerah, ya. Dia memerlukan kualitas darah dan aliran darah yang baik, dan teknologi laser internasal ini akan membantu untuk membuat tampilan wajah kita akan menjadi lebih cerah lagi. Dan masih banyak lagi manfaat lainnya dari teknologi laser, Mas Yu, tolong lengkapi. Nah, teknologi laser ini merupakan perpaduan antara kedokteran barat dan kedokteran timur. Nah, kalau kedokteran timurnya kita berbicara akupuntur. Anda pasti familiar dengan kata akupuntur. Yang terpikirkan pasti tusuk jarum atau penekanan acupressure. Sedangkan akupuntur yang dimaksud di sini adalah stimulus titik akupuntur dengan teknologi laser. Jadi ada beberapa titik akupuntur yang menjadi target. Anda bisa lihat di sini ada PC dan HT. Ini untuk kesehatan jantung dan sekitar jantung. Kemudian ada titik akupuntur LU untuk kesehatan paru-paru. Jadi ketika Anda menggunakan teknologi laser secara rutin, selain kualitas darah dan pembuluh darah diperbaiki, kesehatan jantung, sekitar jantung, dan paru-paru ikut ditingkatkan. Nah, ini keluhan Mbak Maya sebelumnya. Ketika sulit tidur, irama jantungnya terganggu. Nah, teknologi laser ini dapat membantu untuk meningkatkan kesehatan jantung. Jadi bagi Anda pemirsa di rumah, bahwa insomnia ini bukan hanya hal kecil karena akan menyebabkan gangguan kesehatan. Bisa tensi tinggi, gula darah, dan kolesterol yang meningkat. Oleh sebab itu, untuk mencegah terjadinya komplikasi tersebut, perlu melakukan pola hidup sehat dan gunakan teknologi laser sekarang juga. Halo teman-temanku, sahabat-sahabatku yang baik hatinya. Jika teman-teman mengalami hal-hal yang saya rasakan atau yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Coki, Mas Jo, dan Mas Boy. Betul. Nah, itu bisa mencoba memakai teknologi laser ini. Karena saya dan ibu saya, mama saya yang sudah memakainya dan benar-benar merasakan manfaat dari penggunaan teknologi laser ini. Wah, terima kasih. Ya. Kembali kasih, kami juga terima kasih untuk kerelaan hatinya Mbak Maya berbagi cerita pengalaman yang seru tentang menangani masalah insomnia puluhan tahun, pemirsa. Mbak May, pesan saya, pulang dari sini pakai laser, manfaatin intranasalnya. Benar. Nanti cerita lagi ke kami ya. Amin. Sampaikan juga kepada Mama di Semarang. Sehat selalu, panjang umur. Amin. Terima kasih sama-sama. Mas Boy, terima kasih. Sama-sama, Bang Coki. Terima kasih buat pelayanannya hari ini. Kami ingin ingatkan bahwa Gogomall tidak mengadakan atau menyelenggarakan acara-acara pameran atau acara-acara besar di luar sana yang tidak kami beritahukan terlebih dahulu melalui program ini atau akun media sosial resmi Gogomall, supaya pemirsa tetap sadar dan penuh kewaspadaan bahwa jika ingin mendapatkan AccuLaser yang asli, yang bermanfaat, bergaransi dan resmi, itu hanya lewat nomor telepon yang kami munculkan di layar kaca Anda saat ini dan juga kunjungan Anda ke cafe showroom Gogomall yang ada di Alam Sutera, Kota Tangerang. Pemirsa, saya Coki Sitohang mengucapkan selamat mencoba, selamat menggunakan AccuLaser. Take action segera mungkin untuk atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga.
Saya pernah menderita kolesterol di angka 280, kemudian insomnia dan sakit kepala. Jadi pusing, sering pusing. Sekarang kolesterol saya terkontrol di angka 150, kemudian keluhan sakit kepala saya hilang, pola tidur saya sudah cukup baik sekarang. Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan Aku Laser dan Dokter Laser hanya di Gogo Mall. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.